Halo sahabat Lipa dimanapun kalian berada, apa kabarnya semua? Semoga kita selalu sehat ya, dan selalu diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabat Lipa, kali ini saya akan berbagi ilmu lagi ya teman-teman. Jadi kalau kemarin itu kita beli ikan di pasar. Nah, hari ini saya akan menjelaskan ikan apa aja yang biasa kita pakai untuk buat pempek ya teman-teman, pempek Palembang. Jadi kalau teman-teman pengen buka usaha seputaran olahan ikan, misalkan kayak pempek, somai, ataupun sosis yang berbahan dari ikan. Nah, yang biasa kita pakai untuk ikan untuk pembuatan pempek. Jadi teman-teman, kualitas ikan itu sangat menentukan hasil dari pempek kita. Umpamanya kayak gini, pempek ada yang hitam, ada yang agak putih, ada yang putih. Jadi kenapa kayak gitu? Nah, ternyata setelah lebih kurang setahun lebih, hampir 2 tahun kita menjalani usaha buat bikin pempek, ternyata ikan itu sangat berpengaruh loh dalam menentukan hasil. Misalkan gitu, ada yang video saya dulu, saya bikin pempek dari menggunakan ikan tongkol. Jadi kalau menggunakan ikan tongkol, ternyata ikan tongkol ini ada 2 jenis juga ya teman-teman. Nah, ada yang tongkol putih, ada yang tongkol merah. Biasanya yang kita pakai tongkol putih itu untuk bikin pempek. Nah, kalau sering kita lihat juga ada kayak somai, mungkin ada juga yang dia berbahan dasar ikan tongkol juga. Nah, kalau tongkol ini kenapa sering dipakai? Pertama, di saat musim angin kuat, kan di laut tuh ada namanya angin barat, angin utara. Nah, ketika angin utara ini, nelayan biasanya jarang ke laut. Nah, ikan biasanya agak sulit di zaman-zaman sekarang, misalkan Januari Februari itu biasanya sulit ikan. Kalau di daerah kami, di daerah laut sini ya, di pulau gini, jadi orang nelayan tuh nggak mencari ikan dulu karena cuacanya ekstrim. Nah, biasanya ikan tongkol itu banyak di saat lagi nelayan nggak turun. Biasanya kan ada freezernya. Nah, ikan tongkol banyak itu di gudang, biasanya dikeluarkan untuk dijual. Nah, ikan tongkol ini harganya lebih murah dibandingkan kayak ikan gabus laut, ikan selayar, ikan kayak dolphin kayak gitu, barakuda. Nah, biasanya ada ikan tambahan. Jadi teman-teman, kalau pempek yang menggunakan ikan tongkol biasanya warnanya agak hitam. Jadi kualitasnya itu pempek walaupun menggunakan tepung merek bagus, tapi kalau dia jenis ikannya hitam, jenis ikannya tongkol, jadi pempeknya tetap warna hitam. Jadi ikan sangat mempengaruhi dalam pembuatan pempek. Nah teman-teman, seandainya teman-teman pengen dan banyak di tempat teman-teman ikan tongkol untuk bikin somai, bikin pempek,
silakan, cuman kualitas pempeknya atau somannya jadi biasanya agak hitam ya teman-teman. Tepung kanji misalkan, tepung kanji mereknya merek bagus, terus kualitasnya bagus, tapi tetap hasil dari pempek kita nanti nggak terlalu putih karena ikannya hitam. Nah teman-teman, saran saya kalau mau menggunakan ikan tongkolnya tongkol putih ya. Nah, kenapa kadang-kadang kita nih makan ikan tongkol tuh kadang-kadang lidah kita terus ada yang nggak bisa alergi makan tongkol. Nah kalau yang biasanya lidah kita agak gatal kayak gitu, biasanya kita makannya agak banyak. Terus saran lagi, kalau kita mencuci ikan itu, jadi ikan tuh harus memang bersih ya, bebas bersih dari darah-darahnya atau bersih dari kotor-kotorannya. Jadi dalam pengolahan ikan juga harus kita perhatikan, karena kalau kita nggak bersih ataupun kita masih ada kotor-kotor, itu nanti berpengaruh ke hasil dari pempek kita juga. Contohnya misalkan ikan ini nanti kita lupa membersihkannya, nanti jadi pempek gitu tuh adonannya itu biasanya nggak mengental gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh juga. Nah saran dari kami, kalau kita membersihkan ikan tongkol itu sebaiknya 3-4 kali kita membersihkan, dan memang betul-betul bersih dari darah-darahnya. Nah tongkol biasanya nggak sulit kita jumpai. Caranya, tongkol itu kita beli, tanya sama pedagangnya, biasanya dia tahu antara tongkol putih dan tongkol merah. Setelah tongkol putih kita ada, itu nanti biasanya dipilet, minta sama orang pedagangnya dipilet. Setelah dipilet itu nanti kita bersihkan sendiri, kita buang. Nanti kalau tongkol biasanya tulang-tulangnya nggak terlalu susah ya. Jadi bersihkan, setelah dibersihkan nanti teman-teman tinggal digiling itu. Nah saran saya, mungkin teman-teman banyak belum tahu, silakan di tempat penggilingan bakso pun bisa biasanya, ataupun di tempat penggilingan sekarang tuh udah canggih loh, udah banyak yang menggunakan mesin, atau bisa juga di blender ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan bahan dari ikan tongkol bikin pempek, saran saya harus cuci bersih-bersih, jenisnya tongkol putih, dan mengolahnya harus cuci 3-4 kali, dan jenisnya tongkol putih usahakan yang segar biar jenis pempeknya nanti enak, enggak bau ya. Kalau dia udah agak lembek dia bau nanti pempeknya. Nah mungkin nanti teman-teman kalau bingung silahkan komen. Kita hari ini kayaknya cukup pembahasan tentang pempek dari ikan tongkol atau jenis olahan makanan menggunakan ikan tongkol gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan ikan tongkol, pembahasannya hari ini cukup segini dulu ya. Nanti kalau teman-teman mau tanya silahkan komen aja, nanti mudah-mudahan saya jawab. Nah bagi teman-teman mau usaha pempek ataupun somai harus tetap semangat, karena usaha itu berkembangnya usaha itu dari bawah, dan kita nggak gampang untuk merintis suatu usaha, tapi dengan niat dan semangat dan doa kita pasti kita bisa. Karena kalau kita malas kita akan susah. Terima kasih, tetap dukung channel Lipa 10 ya sahabat semua. Tetap jaga kesehatan dengan cara 3M, cuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak.
tetap sehat selalu. Terima kasih. Selamat sampai jumpa. Terima kasih.